Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika arhamar rahimin. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi menjelang siang ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini bukan hanya sekedar pertemuan, melainkan Allah Jalla Jalaluhu mempertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membuat kesepakatan antara kita. Setuju? Halo? Halo? Masih hidup? Saya mau buat kesepakatan. Kalau kalian masuk surga lebih awal agar menunggu saya di pintu surga, nanti biar masuk surga bersama. Setuju? Setuju. Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya tidak menunggu kalian, saya langsung masuk. Karena kalian semua pada hafal jalan sendiri menuju surganya Allah, maka tidak perlu saya menunggu kalian. Kalau saya tidak hafal, maka saya meminta agar kalian menunggu saya. Mudah-mudahan kita semua kalau tidak bertemu di dunia lagi, insya Allah dipertemukan di surga kembali. Seorang muslim dan muslimah kalau sudah masuk agama Islam ini harus patuh kepada aturan Allah, harus patuh kepada perintah Allah, harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan materi ini dalam bahasa Arab, nanti yang terjemahkan MC-nya. Jangan, saya tadi cuma bercanda saja. Enggak apa-apa, anak yang bercanda anak anggap serius kok, enggak apa-apa. Latihan enggak apa-apa ya. Kita sebagai muslim, muslimah senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sekecil apapun larangan Allah itu yang menurut kalian kecil, tapi di sisi Allah besar. Allah berfirman, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Sesuatu yang kalian kerjakan, larangan Allah kalian langgar, kecil. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, kalian mengira itu kecil. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, itu di sisi Allah itu besar. Saya cuma datang ke dukun, saya nggak percaya, cuma penasaran doang. Cuma kepo saja gitu. Karena teman saya begini begitu kemarin, jadi dia hal kecil dianggap kecil, ternyata di sisi Allah besar. Halo? Masih hidup? Sekecil apapun kemusyrikan, maaf, riya itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Seperti kesetiaan. Kesetiaan itu dirasakan dan tidak dilihat, seperti angin. Ya, udara. Dirasakan tapi tidak dilihat. Begitu dengan riya. Kalau orang riya itu tidak yang mengetahuinya kecuali dia dan Allah. Amal perbuatannya itu karena Allah atau riya. Jadi riya itu kata Nabi asyirkul asghar. Syirik kecil ini. Hati-hati. Posting di IG, di Facebook, di WA, di status boleh menjadi motivasi. Tapi kalau kita santunan anak yatim, nggak perlu saya harus berada di tengah-tengah anak yatim di situ. Foto anak yatimnya aja dengan apa yang kau berikan, foto, update status, alhamdulillah berkat bantuan teman-teman. Jangan bilang saya yang bantu.
Anda tidak bantu, Allah yang menggerakkanmu untuk membantu orang. Jadi kita bilang, alhamdulillah berkat bantuan teman-teman. Padahal nggak ada yang bantu, saya sendiri. Itu berusaha merahasiakan amal ibadah. Maka ikhlas itu apa? Seperti orang berjalan di padang pasir. Orang berjalan di padang pasir, nampak bekasnya, tidak terdengar suaranya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya berkaitan dengan masalah jin dan ruqyah syar'iyyah ini sangat tipis sekali. Kita membedakan antara orang peruqyah yang syar'i dan dukun. Kalau kita datang ke dukun, berbahaya, membahayakan agama kita, sholat kita. Ketahuilah bahwa praktik sihir itu yang bisa jadi mengantarkan kepada kemusyrikan sudah eksis sejak keberadaan manusia di muka bumi ini. Kisah yang paling masyhur adalah kisah Fir'aun dan tukang sihirnya. Sampai-sampai para nabi dan rasul pun pernah menghadapi kejahatan sihir. Nabi Musa harus menghadapi para penyihir seruan Fir'aun. Rasulullah Muhammad SAW pun pernah merasakan dampak sihir tersebut. Dan ada banyak jenis sihir yang bisa membahayakan kita dan bisa mengantarkan kita kepada kemusyrikan, apalagi menyebabkan orang itu meninggal. Sihir-sihir itu bisa, kepercayaan apapun itu bisa mengantarkan kepada kemusyrikan. Dari segi sihirnya, dari segi pemahamannya, akidahnya, keyakinannya, itu sangat berbahaya. Maaf, zaman now kan cincin, batu akik kan, ya belum lama lah ya. Orang semua di pinggir jalan menjual batu akik. Sampai ada seorang kiai di depan saya bilang sama murid-muridnya, hati-hati kamu macam-macam nih, cincin saya itu ada apa gitu ya. Saya bilang ada apaan? Ada batunya. Kalau sampai ditanam sesuatu di dalamnya, itu sangat berbahaya. Mempengaruhi kita. Mempengaruhi iman, keyakinan kita kepada Allah. Itu menjerumuskan kita daripada musyrikat. Saya bilang, untung batu akik bukan batu ginjal. Coba kalau orang pakai cincin batu ginjal itu kan, bahaya. Kadang-kadang cincinnya gede-gede, sampai anak mau salaman, ya Allah kasihan anak-anak kecil. Maka pas lebaran, itu luar biasa, menyakitkan anak-anak kecil yang ikut bersalaman dan lain. Sampai harus tahu bahwa benda itu tidak akan memberi manfaat atau menjauhkan dari mudarat. Itulah syirik yang kita harus waspada. Maaf, ada orang bilang apa? Umat Islam ini menyembah batu. Loh, batu yang mana? Yang mana yang Anda maksud? Ka'bah? Iya. Kita tidak menyembah Ka'bah kok. Kita hanya syiar saja. Simbolnya saja. Maaf. Kita punya di Indonesia bendera merah putih, betul? Apakah semua warna merah kita hormatin dan warna putih kita hormatin? Enggak, hanya simbol aja di situ. Maka ada larangan untuk mencoret, ya, menghina apa segala macam, ada undang-undangnya. Bukan semua warna, tapi hanya warna tertentu dengan bentuk tertentu. Begitu kalau kita lihat Ka'bah, maaf, tidak semua batu yang kita ini kita sembah. Buktinya Ka'bah diminta kita tawaf, mengelilinginya. Yang kedua, Hajar Aswad kita cium. Ini kan batu juga. Yang ketiga, ada jumrah, lempar jumrah. Berarti tidak semua batu kita hormati. Kemudian coba perhatikan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika menyium Hajar Aswad, wallahi inni la'a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltu. Demi Allah saya yakin dan saya tahu bahwa kamu adalah cuma sekedar batu saja. Cuma batu doang. Dan apa kata Sayyidina Umar? Saya tahu kamu tidak memberi manfaat atau apalagi menjauhkan mudarat. Sehingga kalau aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, saya nggak bakalan cium. Itulah keyakinan yang terpendam dalam hati Sayyidina Umar. Artinya apa? Saya cuma hanya simbol, melaksanakan saja. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau orang kafir, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami maksiat. Kami melawan, kami durhaka. Maka jadi para nabi dan rasul sudah menghadapi hal yang sama. Seperti Nabi Musa menghadapi tukang sihirnya Fir'aun. Nabi Muhammad merasakan dampak daripada hal tersebut. Sihir merupakan praktik kejahatan hasil kolaborasi manusia dan jin. Ada kerjasama antara manusia dan jin.
Sihir merupakan bentuk kekafiran, kemusyrikan yang sangat serius dan termasuk dosa besar. Kalau kalian perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, hadis yang menjadi sebuah kitab. Halo? Hadis yang menjadi sebuah kitab namanya Al-Kabair. Kalau kalian ingin beli buku itu bagus. Karangan Imam Az-Zahabi. Isi buku itu namanya apa? Dosa-dosa besar. Sudah banyak penerbit di Indonesia menerjemahkannya. Imam Az-Zahabi di situ mencantumkan hadis Bukhari Muslim, ijtanibus sab'il mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang bisa membinasakan dan memusnahkan kita, merusakkan tauhid dan akidah kita. Di antaranya as-sihr, adalah sihir. Sihir merupakan bentuk kekafiran, kemusyrikan yang sangat luar biasa. Maka saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bagaimana sihir-sihir itu dibuat, bagaimana terbentuk kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Ya. Yang pertama yang dilakukan adalah sihrul marad, sihir penyakit. Itu yang dilakukan oleh sebagian orang. Itulah menjerumuskan kita semua adalah kemusyrikan. Sihir jenis ini bisa mendatangkan berbagai penyakit atau gangguan dan penyakit pada tubuh seseorang. Sampai dibuat lumpuh bisa, buta, bisu, perut sakit, bahkan perut membesar bisa juga. Keluar paku dan jarum dari tubuhnya, luka yang tidak sembuh, rasa sakit di sebagian tubuh yang berpindah-pindah, dan lain sebagainya. Maka itulah bentuk kejahatan, kemusyrikan. Kenapa? Menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain. Sampai sihir marad ini, penyakit ini, sihir ini bisa menyebabkan orang meninggal dunia. Saya lihat salah satu video jamaah memperlihatkan, tapi sayang sekali beliau sudah wafat. Itu perutnya membesar sehingga beliau kalau duduk nggak bisa, sesak nafas. Sehingga beliau cuma duduk 1 menit, tiduran lagi, telantang lagi, duduk lagi. Kasihan, hampir beberapa hari langsung beliau meninggal dunia. Kenapa sebabnya? Nauzubillah, dia punya rumah mau dijual. Kata istrinya, sebelum kau jual ke orang lain, coba tawarkan ke kakakmu. Mau nggak dia beli rumah tersebut? Ditawarkan ke kakaknya, rumah ini harganya 800-an. Kakaknya nawar 650 juta, tapi nggak pakai uang tunai semua, pakai mobil. Nih ambil mobil ini dan sisanya saya nyicil. Kata beliau, saya kan mau pindah rumah. Kalau punya mobil buat apa? Saya tidur di mobil. Akhirnya subhanallah, ada perselisihan antara mereka sehingga kakaknya mengancam dan bilang, kamu tidak akan jual kepada orang lain kecuali saya. Nanti kamu lihat. Tidak lama, beberapa hari, langsung beliau itu sakit. Kita tidak suuzon, tapi dari ancaman itu zahirnya. Ancaman kakak kepada adiknya sehingga ingin melukainya. Jangan bilang, oh ini masa kakak sama adik. Lah, anak seorang nabi aja ingin membunuh saudaranya. Anaknya Nabi Yakub, ketika melihat Nabi Yusuf lebih dicintai dibanding mereka, langsung mereka bilang, uqtulu Yusufa aw trahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buang di negeri yang jauh. Subhanallah, padahal mereka itu bersaudara, anak seorang nabi. Apalagi ini kakak adik orang-orang biasa. Akhirnya beliau ini diguna-guna sehingga beliau meninggal dunia. Maka hukuman bagi seorang dukun sahir yang benar-benar melakukan tindakan sihir itu, bukan menipu atau berpura-pura, dia kalau sampai menyebabkan orang lain meninggal, hukumannya mati. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kan kita punya sihir penyakit. Sekarang gejala-gejala sihir pembawa penyakit. Yang pertama, sakit terus-menerus pada suatu anggota tubuh yang tidak hilang-hilang. Coba perhatikan bentuk kemusyrikan, bentuk tindakan kezaliman kepada saudaranya, kepada sahabatnya, tetangganya. Maka dia buat sakit terus-menerus dan di satu anggota tubuh. Yang kedua, urat-urat menjadi kejang. Yang ketiga, lumpuh pada salah satu anggota tubuh, tangannya, kakinya, dan lain sebagainya. Yang keempat, lumpuh total, nauzubillah, tidak bisa bergerak sama sekali.
Kemudian yang kelima, tidak berfungsinya salah satu indera. Seperti apa? Penglihatannya, atau dia tidak bisa merasakan, oh dia makan nggak ada rasa, penciuman, itu bisa hilang. Ya, ini kan bentuk kemusyrikan dan kejahatan kepada saudara. Bagaimana kalau kita menemukan gejala-gejala seperti ini, obatnya apa? Bagaimana cara kita mengobati, mengatasi tindak kezaliman dan kemusyrikan tersebut? Pertama, membacakan ruqyah kepada orang yang sedang sakit atau merasakan sakit tersebut. Kita bacain ruqyah dulu sama orang yang ahli, jangan orang sembarangan, takut terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, akhirnya bablas. Pernah orang di Mesir mau belajar ruqyah katanya. Ada temannya kerasukan di musola, ajak temannya musola bertiga, dia sama satu teman sama pasien yang sakit itu. Pas dibacain ayat Quran, jinnya langsung hadir. Oh, langsung ngamuk. Ini orang ketakutan, belum terbiasa, langsung lari kabur, meninggalin dia di musola. Kan kasihan orang ditinggal, hancurin musola habis. Kenapa? Maka tindakan-tindakan yang bisa membahayakan itu berikan kepada ahli. Kan ada dokter, itu ahli. Nggak boleh saya ikutan dengan, apakah ada dokter operasi orang, saya boleh masuk? Nggak boleh, karena saya bukan ahli. Ketika saya meruqyah orang, boleh dia ikut, tapi nggak boleh ikut campur urusan. Nah, sampai kayak pernah ruqyah perempuan di Mesir, tapi lucu itu, pamannya penasaran, kepo dia. Siapa yang buat sihir buat dia? Ditanya jinnya. Siapa yang buat sihir? Kan omnya itu marah. Saya bilang, walaupun jin ini menuduh orang, nggak boleh kita percaya karena dia berdusta. Nggak boleh. Pada dasarnya jin itu berdusta, berbahaya. Nggak boleh kita percaya omongannya. Akhirnya saya bilang sama beliau, Pak, nggak boleh pertanyaan seperti itu. Kenapa? Nanti akan terjadi permusuhan dan itu maunya syaitan, membuat permusuhan antara kita. Kalau dia bilang omnya, gimana Anda menjawab? Wah, pusing juga kata beliau. Itulah, maka hal-hal yang tidak ini nggak ada kaitan dengan urusan kita, yang kita nggak paham ahlinya, kita tinggalkan. Kalau orang tersebut pas diruqyah kemudian tidak kerasukan, tidak kesurupan dan lain, tapi masih merasakan sakit yang begitu ringan, kita bisa memberikan bacaan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, ayat Al-Kursi, Al-Fatihah, ayat Al-Kursi, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jin, dan surat-surat pendek seperti Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Artinya apa? Kita bisa praktikkan kalau diri kita lagi mengalami gejala tersebut. Karena bisa jadi kita mencari ustadz ruqyah, kita nggak tahu yang mana saja, bisa kita tertipu, ya. Dan kita membaca, kalau mau dengerin surat-surat tersebut, silakan didengarkan selama 3 hari. Ya, kita dengerin surat tersebut 3 hari. Atau orang yang merasakan sakit tersebut, ada tambahan lagi, dibacakan ruqyah, ayat-ayat tertentu yang dijelaskan oleh para ulama yang menjadi ijtihad. Itu kepada minyak habatus sauda, ya, habatus sauda, dan sehabis dibacakan ruqyah dioleskan kepada ini jidatnya dan bagian yang sakit, contoh tulang belakang atau kakinya lumpuh dan tangannya ada lain, itu bisa kita lakukan. Itu pagi hari dan sore hari atau sebelum tidur. Ayat-ayat yang dibaca apa untuk minyak habatus sauda ini? Al-Fatihah boleh, ayat kursi boleh, dan surat Al-Falaq dan An-Nas dan Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Boleh tambahin 1 ayat, dibaca 7 kali, surat Al-Isra ayat 82. Dibaca, diulang sampai 7 kali. Pertama Al-Fatihah, kedua ayat kursi, ketiga surat Al-Falaq dan An-Nas, keempat membaca ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, diulang-ulang sampai 7 kali, kemudian dioleskan ke bagian yang sakit. Itu surat Al-Isra ayat 82. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ada sihir namanya sihirul khumul, membuat kelesuan, buat orang malas, bermalas-malasan,
nggak mau kerja, nggak mau belajar, nggak mau ibadah, itu nauzubillah. Sihir ini dilakukan oleh seorang tukang sihir dengan mengirimkan jin kepada kurbannya dan memerintahkannya untuk menguasai akal pikiran orang tersebut sehingga si kurban akan menyendiri dan menjauh dari banyak orang, sehingga dia jauh dari Allah. Itulah kemusyrikannya. Ketika antum dikuasai oleh syaitan, jin, otak kita, akal kita, jadi dia bisa mengatur, bisa membuat kita malas-malasan, nggak mau ibadah, itu artinya apa? Menuju kepada arah kemusyrikan, jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, gejala-gejala yang dirasakan oleh orang tersebut, yang pertama suka menyendiri, dia nggak mau kumpul sama orang. Itu yang bisa harus ditanyakan. Tapi jangan ada orang lagi memang ada masalah kemudian mendiri kita bilang, kamu ada jinnya ya, ngaku ya. Nah, itu nggak bisa. Apalagi MC-nya kan, contoh saya bilang ada jinnya, kamu suka menyendiri gitu, itu nggak bisa. Astagfirullah. Yang kedua, menutup diri sepenuhnya, nggak mau orang lain tahu apa yang dia rasakan atau yang dialami. Artinya apa? Menutup diri, udah nggak mau. Yang ketiga, selalu berdiam diri. Di mana dia pergi udah dia diam aja gitu. Yang lain bicara dia nggak ikut campur, dia diam. Tidak suka berkumpul dengan banyak orang. Pusing terus menerus, nggak ada putus-putusnya. Padahal udah minum obat, udah ke dokter, tapi nggak ada perubahan juga. Pikiran beliau ini kacau, ya, kacau pikirannya itu. Dia nggak bisa nyambung kemana-mana, susah, ya. Bagaimana cara mengobatinya? Membacakan ruqyah. Seperti yang tadi dibacakan ruqyah oleh ahli ruqyah. Kalau dia kerasukan, kesurupan pada saat itu di ruqyah, baru kita berkomunikasi dengan jin tersebut. Kalau tidak ada perubahan, orang tersebut diminta untuk membaca atau mendengarkan surat-surat berikut ini. Surat Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah, Surat Ali Imran. Tidak harus dibaca semua di waktu yang sama. Boleh hari ini surat apa, besoknya lanjutan apa, besoknya lanjutan apa. Surat Al-Baqarah, Surat Ali Imran, atau boleh kita dengerin dari handphone, boleh. Al-Baqarah, Ali Imran, Surat Yasin. Jangan salah paham, nanti dibilang, oh Yasin berarti mati dong. Enggak, Surat Yasin itu Quran, bukan urusan kematian. Ya. Sampai ada pengantin pernah pas lagi menikah, itu calon istrinya minta surat Yasin. Anak bilang, Masya Allah, belum nikah aja udah ingat kematian. Nah, surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Yasin, surat As-Saffat, surat Ad-Dukhan, surat Adz-Dzariyat, surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan praktik ruqyah mandiri. Gimana cara ruqyah mandiri? Seperti ini. Kita kumpulkan dua telapak tangan kita sebelum tidur. Ini praktik ruqyah mandiri dari Nabi SAW. Coba semua ikutin tangannya seperti ini. Ayo, diginiin. Kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fis sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pakai bismillah atau tidak? Pakai, boleh. Enggak pakai juga enggak masalah. Ya. Kemudian ditiup 3 kali. Tapi jangan begini gitu. Itu terserah. Itu kembali ke muka dirimu sendiri. Mau dipakein bumbu terserah. Ya. Ini ditiup 3 kali, ya, tambah mengeluarkan sesuatu dari mulut. Kemudian diusap ke wajah, di kepala, bagian kepala, dan semua anggota tubuh yang bisa disentuh. Ini ruqyah mandiri, nggak perlu menghadap ustadz. Dan itu ruqyah terbaik yang bisa kita lakukan. Karena setiap malam Nabi SAW meruqyah diri sendiri, dan beliau itu melakukan sampai 3 kali. Sihir berikutnya, bentuk kejahatan kemusyrikan berikutnya adalah sihrul hawatif, mimpi atau suara tanpa rupa. Antum dengar suara di rumah gitu, dipanggil,
ayah, bunda, fulan, dipanggil namanya. Seolah itu suara ibu kita. Ya, itulah ciri-ciri rumah yang ada penghuninya gitu. Ya, rumah kalau dihuni, hordeng itu gerak sendiri, padahal nggak ada angin. Lampu kedip, nyala, mati, ya. Tapi jangan ini memang udah mau sakaratul maut, nih lampu dibilang ada jin pasti. Nah, itu kamu ganti lampu, bukan ada jin. TV mati nyala sendiri, kulkas dan lain, mendengar suara, lagi di lantai bawah dengar kayak ada orang berjalan di atas, ada barang-barang pecah di rumah, ada suara orang menangis, ada orang suara teriak, ada orang yang memanggil. Itu dari situ ada ciri-ciri bahwa rumah itu atau selalu berantem, atau mereka ini selalu mimpi buruk semua orang yang ada di rumah tersebut, atau dia di luar rumah bagus, ketika masuk ke rumah berantakan, hawanya panas, nggak enak, nggak nyaman. Itu yang namanya sihrul hawatif, mimpi atau suara tanpa rupa. Seorang tukang sihir biasanya mengirimkan jin dan memberikan tugas untuk mengganggu orang tersebut ketika sedang tidur atau dalam kondisi terjaga. Boleh dalam keadaan tidur, boleh, bisa diganggu. Bisa juga dalam keadaan terjaga. Dia lagi duduk nonton TV, tiba-tiba ada sesuatu yang nggak masuk akal terjadi kepadanya. Mungkin dengan bentuk binatang-binatang buas atau suara orang-orang yang telah dikenal, ya, orang yang sakit tersebut dengan suara-suara aneh. Suara ibu, suara adik, suara teman, suara siapa, padahal nggak ada orang. Itu namanya sihir, itu bentuk kemusyrikan dan kejahatan. Apa gejalanya? Pertama, mimpi buruk. Ya, mimpi buruk itu bukan mimpinya suaminya nikah lagi. Ibu-ibu bangun tidur, aduh tadi malam saya mimpi buruk. Apaan? Suami saya nikah lagi. Itu bukan mimpi buruk, itu ibu sayang sama suaminya. Ibu sayang sama suami berlebihan, ya. Mimpi buruk, ya. Maka masya Allah, istri saya aja sampai pernah mimpi, ya, saya nikah lagi kata beliau. Astagfirullah. Nangis beliau, marah-marah. Saya bilang ya Rabb, saya terzalimi. Mimpi aja nggak boleh, apalagi nyata. Astagfirullah. Memang wanita itu luar biasa. Masuk surga terakhir. Kaum ibu-ibu ini masuk surga terakhir, ya. Istri saya lagi di atas tuh dengerin. Astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab, nanti masih hidup sampai besok apa enggak, ya. Akhirnya beliau mimpi saya nikah lagi, katanya. Bangun tidur nangis, kamu jahat. Lah, kenapa? Aku lagi di luar kota, lagi dakwah. Kenapa aku jahat? Kata beliau, tadi malam aku mimpi kamu jalan sama wanita lain. Astagfirullah. Jalan aja lewat mimpi aja nggak boleh, apalagi dalam dunia nyata. Wallahul musta'an. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Husnul khatimah. Dia mimpi ada orang memanggilnya di dalam tidur itu, mimpi tidurnya itu dia ada memanggil beliau. Tapi ada orang memanggil beliau dalam keadaan terjaga, tapi dia nggak lihat rupa, nggak ada orang. Banyak was-was dalam sholat, wudu, berkomunikasi dengan orang, itu banyak was-wasnya. Kemudian banyak dia lihat teman-teman itu selalu dia curiga sama teman-teman, jamaah, orang-orang, dia selalu ini. Kemudian mimpi dia jatuh dari tempat yang tinggi. Dia mimpi jatuh dari lantai 10 lah gitu, contoh. Pas bangun kaget, astagfirullah gitu. Tapi bukan sekali, tapi berkali-kali terjadi. Beliau melihat ada binatang-binatang yang mengejar beliau di dalam mimpi tersebut. Ya. Beliau melihat ada binatang-binatang yang mengejarnya, ular, singa, atau apalah gitu. Bagaimana cara kita mengobati orang seperti itu? Biasa kita banyak mengalaminya, apalagi ibu-ibu. Ya, berbisik, ada yang bisik di telinga beliau, suami kamu lagi di mana sekarang? Langsung dia ikutin tuh suara, astagfirullah. Itu dibacakan ruqyah seperti yang dijelaskan, tapi kalau tidak kerasukan, kita anjurkan beliau itu wudu sebelum tidur dan baca ayat kursi. Wudu sebelum tidur dan baca ayat, dan berusaha menjaga wudu. Itu pertama. Yang kedua, membaca zikir pagi dan petang. Ya. Membaca zikir pagi dan petang. Kemudian beliau itu melakukan ruqyah mandiri yang saya praktikkan tadi. Itu terus dilakukan, insya Allah akan hilang dari diri orang tersebut.
Pagi dan sore hari jangan lupa baca zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setiap pagi dan sore 7 kali. Itu termasuk zikir pagi petang. Saya yakin kalau jamaah jaga wudu, baca zikir pagi petang, jaga sholat 5 waktu, insya Allah aman. Tapi sayang sekali kita yang lalai dari ibadah. Kita lalai dari wudu, dari baca Quran dan lain. Kemudian baca zikir sebelum tidur. Ya namanya zikir tidur, ya. Adhkarun naum itu dibaca sebelum kita tidur. Nah, sihir berikutnya itu yang mengerikan. Namanya sihrul junun, sihir gila. Yang membuat orang tersebut gila, benar-benar gila. Saya punya teman ahli ruqyah di daerah Palembang. Beliau melihat ada seseorang yang benar-benar berubah total, sehingga beliau berjalan gitu di daerah Palembang itu kemana-mana cuma hanya pakai celana pendek doang. Rambutnya udah kusut apa, padahal orangnya baik. Teman anak ini curiga, jangan-jangan ada yang guna-guna beliau atau ada yang ngerjain. Teman saya itu ambil beliau, dimandikan, dipotongin rambutnya, dirapikan, kemudian diruqyah. Kata teman saya, sekitar 7 kali ruqyah, alhamdulillah beliau normal kembali. Maka itu orang kenapa? Kemusyrikan, kezaliman yang sangat luar biasa. Sampai membuat orang-orang saudaranya, sahabatnya, temannya merasakan hal demikian. Sampai menyebabkan kematian. Apa bentuk cinta di antara kita kalau terjadi hal demikian? Orang tersebut, sihir itu dimasukkan oleh tukang sihir ke tubuh kurban dan menguasai otaknya hingga dia menekan sel-sel otak yang berfungsi untuk berpikir dan mengingat atau memalingkan pikiran orang tersebut dengan hal-hal yang benar-benar merusakkan kehidupannya. Hidup normalnya itu rusak, berantakan. Artinya apa? Orang lagi ngobrol, lagi duduk, lagi baca, dia marah-marah, dia apa itu. Ada hal-hal yang aneh akan terjadi pada dirinya. Kemudian gejalanya apa kalau orang mengalami sihir gila itu? Pertama, berpergian tanpa arah. Dia jalan gitu, nggak tahu dia mau kemana. Nah, saya bilang lagi, ibu-ibu kalau lagi kesal sama suaminya terus keluar dari rumah nggak tahu kemana, jangan bilang, oh saya udah gila, kamu guna-guna saya ya. Atau suaminya keluar dari rumah nggak tahu arahnya mau kemana, habis dimarahin istri, jangan bilang saya sudah gila. Nggak. Itu yang pertama, berpergian tanpa arah. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang tidak dapat dipahami. Yang ketiga, matanya melotot dan tidak fokus. Ya kalau duduk begini terus. Itu beda. Suami atau istri kalau marah begini matanya, itu beda. Hei, kamu kerasukannya. Kemasukan jin. Itu nggak bisa. Matanya melotot, tidak bisa diam di suatu tempat, banyak gerak, aktif. Kemudian tidak memberikan perhatian pada penampilan, artinya berantakan penampilannya, itu bisa menjadi sebabnya. Bagaimana cara kita mengobatinya? Meminta orang tersebut membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk, surat Al-Jin, ya, Al-Baqarah, Al-Mulk, Al-Jin, Al-A'la, surat Az-Zalzalah, surat Al-Humazah, surat Al-Kafirun dan Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan orang tersebut jangan sampai minum obat, ya, obat penenang. Harus diruqyah duluan. Kenapa? Obat penenang itu merusakkan. Kalau selama Anda diruqyah dan mengalami sihir tersebut, sihir gila itu, Anda minum obat, rusak apa yang dilakukan oleh orang peruqyah. Maka langsung kita ahli ruqyah dulu. Ya, kita kalau minum obat penenang itu artinya apa? Dia menguasai otak kita. Yang kedua, kita jadi kayak narkoba, nggak bisa lepas. Coba antum lihat, halo, masih hidup? Coba lihat antum orang yang merasa stres atau gila dikasih obat sama dokter atau obat penenang, dia lepas nggak dari obat itu? Nggak bakalan lepas, karena dikuasai oleh obat tersebut, dibawa pengaruh, itu nggak bagus. Saya pernah meruqyah anak muda. Beliau itu mengalami hampir sama dengan sihir ini. Beliau ini kan udah ada ke dokter duluan. Tapi sayang sekali, dokter itu memberikan obat yang dosisnya tinggi. Sehingga anak itu kayak orang bodoh. Kalau duduk itu nyinggir-nyinggir sendiri, senyum-senyum, la ilaha illallah. Ada apa ini orang? Dokternya kasih obat dosisnya tinggi. Dia 3 kali sehari makan obat. 3 kali sehari. Artinya apa? Itu levelnya luar biasa. Saya diundang ke rumahnya, itu kebetulan keluarga saya di Mesir. Saya datang ke beliau, saya bilang, ya udah kita kurangin obat, tapi kalau ditinggal sekaligus bahaya.
dikurangin dosisnya. Halo? Dikurangin. Jadi daripada 3 kali dalam sehari bisa dikurangi jadi 2 kali. Ya, selama beberapa hari dikurangi jadi 1 kali. Beberapa hari lagi kan ada tahapan. Nggak boleh kita melukai dan menyakiti saudara kita. Akhirnya saya mandikan beliau dengan air daun bidara sama dengan misik, minyak kasturi, minyak misik, ya, yang hitam kental tuh. Itu dicampur dengan air ruqyah, dimandikan. Alhamdulillah sekarang lepas obat. Masih ada pengaruh sedikit? Ya masih, karena nggak mungkin sembuh total. Maka kadang-kadang saya atau Ustadz Faizar atau Ustadz-Ustadz yang lain meruqyah salah satu jamaah, kemudian dia bilang, saya sudah ruqyah sama fulan cuma sekali, tapi nggak ada apa-apa, belum keluar juga. Hei, jangan salah paham, nggak ada tukang ruqyah begal remote, ayo keluar jin, nggak bisa. Ini bukan TV, bisa kita ngatur, itu makhluk Allah. Bisa jadi Anda diruqyah sama Ustadz yang hebat, nggak keluar juga kok, nggak sembuh. Bisa diruqyah sama ya imam masjid lah, bacain Al-Fatihah, ayat kursi apa, bisa sembuh. Maka jangan jadikan patokan kita ustadznya itu hebat, insya Allah kalau Anda ruqyah Ustadz Faizar langsung jinnya keluar. Takut nanti rohnya keluar juga kok. Jelas? Jangan jadikan patokan saya udah diruqyah sama Syekh Ahmad tapi kok belum ada perubahan. Salah. Harus kendalikan omongan. Kenapa? Di ruqyah itu sekali keluar itu terjadi sama saya pribadi, tapi jarang. Ada yang diruqyah sampai 3 kali. Ada anak ruqyah sampai 5-6 kali, belum juga. Perempuan Mesir, beliau itu diguna-guna agar tidak menikah. Padahal wanita solehah luar biasa. Baik betul. Orangnya nggak penendam, nggak punya sifat-sifat yang buruk. Tapi nampaknya ada salah satu keluarganya dari cerita ayahnya yang guna-guna beliau karena mau dinikahkan sama anaknya beliau itu. Dia nggak mau. Wanita itu, wallah, saya masih kuliah di Al-Azhar. Saya ruqyah beliau selama 7 hari. Ya. Saya datang ke rumah beliau habis sholat isya, saya pulang menjelang subuh. 7 malam saya ruqyah beliau. Setiap malam saya ruqyah. Jin yang di dalam tubuhnya sampai nangis bilang apa? Saya kepingin keluar tapi saya diikat oleh si dukun ini. Tolong keluarkan saya udah gak kuat. Ini wanita ini bangun sholat malam, beliau itu tahajud nangis sama Allah minta kesembuhan. Saya aja gak tega kata jinnya. Tapi saya gak bisa karena saya diikat, dikunci oleh si dukun tersebut. Akhirnya yang terjadi, subhanallah, wanita tersebut saya bilang, Mbak, Anda coba sholat malam terus, hajar sholat malam, sedekah dengan niat Allah berikan kesembuhan. Ya, dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Ayo sedekah, tapi dengan niat, diniatkan dulu buat apa. Yang kedua, kita ini kejar sholat malam, jaga wudu, jaga sholat 5 waktu, itu saja. Beliau sampai 10 malam bangun sholat tahajud, nangis di hadapan Allah, sampai ayahnya nggak tega lihat anaknya begitu. Itu beliau usia 30-an kalau nggak salah. Tapi subhanallah, Allah berkehendak dia bisa mendapatkan kesembuhan karena kesungguhan dia sendiri. Anda ke dokter dikasih obat. Halo? Kita dikasih obat sama dokter. Dokter nggak menjadi pengawas. Kalau kita minum teratur, insya Allah sembuh. Tapi kalau kita acak nggak melakukan, ya urusan Anda sendiri. Saya sudah membantu. Saya bukan memberi kesembuhan, tapi cuma hanya tangga pengantar. Ya, saya cuma hanya tangga. Anda ini melewati tangga ini biar mendapatkan kesembuhan. Akhirnya wanita ini 10 malam bangun sholat malam terus, sholat tahajud terus, nangis. Saya bilang nangis saja di hadapan Allah. Kalau nangis di hadapan makhluk itu kelemahan, penghinaan. Tapi kalau nangis di hadapan Allah itu sebuah kemuliaan. Akhirnya subhanallah 10 hari tiba-tiba ada pengantin laki-laki datang mau melamarnya. Kata ayahnya, Syekh tolong dikawal sampai selesai proses pernikahan. Saya bersama beliau itu alhamdulillah sampai beliau nikah dan sekarang udah punya anak. Padahal bapaknya itu kasihan sama tuh anak, puluhan tahun. Tapi wanita ini saya angkat jempol, beliau ini ahli ibadah. Kalau tidak ada kesungguhan dari Anda, nggak bakalan Anda sembuh. Kalau Anda masih punya jimat, masih percaya dengan yang begitu, nggak bakalan Anda sembuh kok. Maka sebelum kita ruqyah, ayo ada jimat dikeluarin. Ada kepercayaan lepas, istighfar, zikir, udah. Kita lepas diri kita dari kemusyrikan, baru Anda bisa ditanamkan tauhid di dalamnya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sihir yang semua kita pasti menunggu-nunggu itu, sihrul mahabbah, namanya pelet. Itulah ya, dilakukan oleh seorang untuk memikat seseorang. Ada juga yang dilakukan seorang istri agar disayang oleh suaminya. Lah, udah jadi suami masih aja diguna-guna dikerjain.
Inilah salah satu jenis sihir di antara penyakit jenis sihir yang masih eksis di zaman modern saat ini. Dan itu banyak sekali dipraktikkan. Gejala-gejalanya, pertama, kecenderungan dan kecintaan yang berlebihan kepada pasangan tersebut. Kalau Anda diguna-guna untuk mencintai perempuan, itu berbahaya, berarti ada sesuatu. Yang kedua, tidak sabar kalau menjauh dari dia. Yang ketiga, kepingin ketemu terus. Ya. Kemudian taat yang begitu buta. Bagaimana cara kita meruqyahnya? Dengan membacakan ayat-ayat ruqyah dan orang tersebut dibacakan ayat-ayat ruqyah di air. Nih, perhatikan cara membacakan ayat ruqyah. Nih, air, nih gelas nih, air. Boleh didekatkan ke mulut, ya, boleh didekatkan ke mulut, atau boleh masukkan ujung jari di sini. Ya, dipraktikan. Saya praktikan, jangan ada yang minum ya. Bahaya. Nih, masukkan ujung jari. Udah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malika. Baca. Habis itu minum. Jari Anda sendiri, mulut Anda sendiri. Jangan pakai jari orang. Ya, tiba-tiba pingsan lagi. Maka itu dibacakan orang tersebut, air tersebut yang dicampur dengan 7 daun bidara. Daun bidara itu jangan pakai blender. Kan sebagian orang bilang di blender aja, jangan. Kenapa? Saya melaksanakan apa yang diminta ulama. Ulama bilang ditumbuk aja. Pakai ulekan itu cabai itu. 7 daun bidara. Udah masukkan dalam air ini, ya. Kemudian Anda bacain ayat ruqyah atau ustadznya bacain, nanti Anda minum airnya dan mandi di luar kamar mandi. Airnya tidak boleh dibuang di WC atau tempat-tempat, di tanaman atau di pinggir sebelah rumah dan lain sebagainya. Biar air tersebut tidak diinjak oleh orang. Kemudian sihir berikutnya adalah sihir pemisah. Memisah antara suami dan istri dan lain sebagainya. Dan juga dilakukan sama dengan yang sebelumnya. Kemudian sihir penghalang jodoh. Bisa, ada. Itu jinnya kan gini, antara dua hal. Penghalang jodoh. Halo? Ada dua hal yang terjadi. Pertama, wanita itu dilihat oleh pasangan yang datang jelek mukanya, ada tanduknya, ada apanya gitu. Dia lihat. Berarti itu dari tukang sihir bisa jadi. Yang kedua, bisa dari dukun, dari jinnya sendiri. Jin itu cinta kepada orang tersebut sehingga dia masuk ke dalam tubuhnya. Siapapun mendekati perempuan tersebut, dia berusaha menjauhkan, apalagi kadang-kadang sampai membunuhnya. Sampai melukainya ada. Maka itu jin kalau cinta dengan kita bahaya. Maka kita selalu menutup aurat, selalu kita berdoa, selalu kita menjaga zikir pagi petang, biar kita dijauhkan dari pada godaan jin tersebut. Maka orang tersebut akan diruqyah seperti yang kita jelaskan tadi, dan insya Allah orang tersebut akan hilang apa yang dialami oleh beliau, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemudahan. Yang terakhir, agar terjaga dari kemusyrikan, dari sihir, saya kasih beberapa poin. Yang pertama, menjaga sholat subuh. Menjaga apa? Itu cara terlindungi dari sihir. Yang pertama, menjaga sholat subuh. Kata Nabi, barang siapa yang mendirikan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Insya Allah dia tidak akan yang bisa membahayakannya. Yang kedua, membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Ya, membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Maka yang pertama menjaga sholat subuh. Yang kedua, membaca surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, menjaga bacaan surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, pagi dan sore, yang kita sebut zikir pagi dan petang. Membaca ayat kursi, semua itu ada di zikir pagi dan petang. Kalian bisa memperoleh bukunya, di aplikasi juga ada kok, ya, di Play Store itu ada, bisa kalian download zikir pagi dan petang. Terus ada yang nanya, Al-Ma'surat gimana? Boleh enggak? Al-Ma'surat itu zikir tapi enggak lengkap, ya. Al-Ma'surat yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Beliau itu menulis ma'surat tapi enggak lengkap. Sedangkan zikir pagi petang karangan Dr. Sa'id bin Ali bin Wafil Qahtani dalam kitab kecil namanya Hisnul Muslim. Antum beli bukunya, itu zikir lengkap semua. Zikir pagi petang, zikir ketika mendengarkan suara petir, ketika turun hujan dan lain. Namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu setiap muslim wajib memperoleh buku itu. Ada yang lebih besar lagi tapi tebal besar, namanya Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Tapi itu terlalu besar. Kalau Hisnul Muslim itu memang ringkas, untuk orang awam gampang.
Hisnul Muslim, karangan Syekh Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qahtani. Kemudian memakan 7 buah kurma ajwa. Kurma ajwa, kurma Tanah Abang silakan kalau benar. Ya, kurma Tanah Abang bisa kok. Karena itu kan kalau ada di situ kurma ajwa, makan. Insya Allah akan terlindungi. Ini sebagian daripada hal-hal yang bisa menghindari diri kita dari kemusyrikan dan dari sihir tersebut. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dan seluruh jamaah biar selalu terjaga. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan bacakan ruqyah sebentar, tapi kita kembali ke studio dulu. Silakan, mumpung MC-nya masih hidup. Allah taala a'la wa a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih Syekh. Ini ternyata banyak ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang kita nggak ngerti, ternyata kita kejebak dengan sihir. Kadang-kadang dengan seperti itu, kadang-kadang kita juga terjebak dengan kesyirikan, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau sampai antum atau siapapun penasaran ke dukun, orang tersebut kalau datang cuma kepo saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi kalau percaya, maka dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus selalu menjaga diri kita dari hal demikian. Semoga Allah menjaga kita semua. Betul Bapak Ibu. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu. Apalagi naudzubillah min dzalik ya, sekarang banyak sekali di masyarakat kita yang itu apa namanya Ibu? Nomor ya Bu ya. Biasanya ada orang kecelakaan, lu lihat nomor motornya berapa, dicek nanti pasang. Kadang-kadang malah mungkin ada yang ini cek. Bisikin dong berapa yang keluar gitu. Itu termasuknya ya saya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini buat pengingat kita sendiri, juga nanti insya Allah di masyarakat pun kita bisa mengingatkan kepada masyarakat. Antum kan tadi bilang antum baru hijrah, nampaknya pengalaman antum dulu, astagfirullah. Saya sudah bilang sama Nana, jangan saya MC-nya Mbak, nanti kemenangan semua. Ketahuan semua. Nikah kan? Sudah. Alhamdulillah udah laku, kalau belum laku baru enggak laku lagi. Astagfirullah. Insya Allah. Tapi masih ada 3 slot kok saya. Astagfirullah, jangan cari mati. Masya Allah ya. Istri anak aja mimpi gak ridho, apalagi niata. Nah ini dia tadi saya mau tanyakan ya. Antum kalau sampai istri antum mimpi, minimal dikasih kopi campur sianida dikit. Istri saya saja ini ya saya, apalagi istri saya. Masya Allah. Ya baik Bapak Ibu semuanya, tentunya ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Tapi waktu kita terbatas Bapak Ibu, dan tentunya yang pertama itu, kemudian yang kedua nanti insya Allah kita ada praktek ruqyah mandiri. Jadi insya Allah untuk pertanyaan kita buka 3 pertanyaan. 1 sudah ada di saya, kemudian monggo 1, 2, 1 lagi mana monggo. Oke, sambil nunggu yang lain kita ibu dulu monggo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekarang kan banyak yang beredar kayak kalung-kalung kesehatan seperti itu, yang banyak dijual di pasaran, kalung-kalung kesehatan. Gimana? Kalung-kalung kesehatan Oh, atau iya. gelang-gelang. Nah. Apakah itu bisa seperti jimat atau seperti apa? Bagaimana dengan yang pemakainya? Iya, kalung-kalung yang digunakan untuk kesehatan kan ada batunya hitam apa segala macam kan, ada yang dipakai di tangan, ya, ada di leher, macam-macam ya. Kalau Anda ini secara kesehatannya, karena dia punya energi atau punya apa, memang itu batu alami, ya, itu nggak masalah kalau mereka menyangkut kesehatan. Tapi harus meyakini bahwa itu tidak memberi manfaat atau menjauhkan mudarat. Jelas? Itu tidak masalah. Kalau saya gunakan seperti orang pasang ring, ya kan ring itu besi, ngapain di dalam? Tapi itu secara kesehatan terbukti. Kalau dia terbukti secara kesehatan aman, maka orang tersebut insya Allah tidak ada masalah menggunakan. Yang penting tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan bahwa ini batu atau apa yang dia miliki itu mendatangkan manfaat atau menjauhkan mudarat. Baru jatuh kemusyrikan. Ya. Jangan yang batu-batu yang seperti ini. Kadang-kadang cincinnya, kadang-kadang pecinya, sorbannya, macam-macam. Ya, nauzubillah. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Boleh memakainya, tapi jangan meyakininya itu akan mendatangkan manfaat dan mudarat gitu ya saya. Ya, ini Oke. ada pertanyaan. Silakan saya. Bacaannya ruqyah untuk apa? Pelet selain 7 daun bidara.
Surat apa aja? Surat Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah, Surat As-Saffat, As-Saffat, sebelah surat Yasin langsung, Yasin As-Saffat. Kalau kita ke juz ammah. As-Saffat, Surat Al-Jin, Surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu. Ayat kursi kan di dalam surat Al-Baqarah. Benar gak? Surat Al-Baqarah 286 ayat. Ayat kursi ayat ke-255. Ya. Di awal di ayat ketiga atau ayat kedua di juz ketiga. Wallahu a'lam. Nah. Cukup nggak Pak? Baik. Baik, satu kesempatan lagi, silakan. Paling belakang. Yang di depan nggak ada ya? Maju, nyun sewu Ibu, nyun sewu bisa maju ke sini, ke tengah. Monggo Bu, ya silakan. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Oh belum ya? Enggak, yang ingin saya tanyakan. Buka maskarnya biar kedengaran suaranya jelas, maaf. Ya. Bismillah, yang ingin saya tanyakan Syekh, misalkan jadi ada saudara saya yang mengatakan kalau saya itu kayak dijaga gitu sama kayak entah jin atau apa, dia mengatakan bahwa jin itu tuh akan membuat saya jadi kayak dikasihani atau apa, sedangkan saya itu enggak berkeinginan dan saya enggak tahu akan hal itu. Apakah saya jatuh dengan kemusyrikan itu yang dilakukan oleh saudara saya, dan apakah dengan sholat dan puasa saya itu bisa menghilangkan jin yang ada di dalam diri saya? Apa? Kalau? Jadi ada saudara saya yang mengatakan bahwa saya itu kayak entah dikasih apa gitu, saya nggak tahu. Bahwa saya itu kamu nanti bakal dikasihani sama kayak orang lain gitu. Yeah. Kayak dihormati atau apa kayak gitu, saya kurang tahu. Tapi sedangkan saya nggak tahu apa-apa. Nah, apakah dengan sholat dan puasa saya itu bisa menghilangkan jin yang ada yang menjaga saya itu? Nah. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Makasih. Siap. Jazakallahu khairan. Amin, barakallahu fiik. Gini, kalau kita minta pertolongan kepada jin untuk melindungi dan menjaga kita, itu tidak boleh. Kita harus berserah diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surat Al-Jin ayat ke-6 Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fadaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada jin, kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada jin, apapun alasannya. Ya, hanya kita minta pertolongan kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Terus kalau orang lakukan itu tidak boleh, itu kemusyrikan. Jelas? Maka dengan salat dan puasa Anda insya Allah akan hilang. Kalau memang ada, bisa jadi dikerjain, bisa jadi diguna-guna, ya, ditipu. Nah, maka jangan Anda percaya itu, lupakan saja. Karena nanti Anda tidak akan konsentrasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, ibadahnya, salatnya dan lain sebagainya. Ya. Maka terus jaga zikir pagi petang, jaga bacaan Quran, jaga puasa, insya Allah aman. Gak usah mikirin yang begitu-begitu. Kenapa? Kalau kita mikirin hal-hal itu gak bakalan kita hidup. Ruqyah itu gak ada habis-habisnya. Orang bisa kehabisan uang puluhan juta, ratusan juta untuk masalah ruqyah karena dikerjain, diguna-guna, dimanfaatkan. Ya, maka kita harus cerdas dengan apa? Menjaga, memperkuat tauhid kita, iman kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jelas ya Bu, insyaallah ya. Masih ada kesempatan ternyata Bapak Ibu. Saya buka lagi satu pertanyaan. Oke, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, itu ponakan saya kan tinggal di pondok. Dia dibenci sama teman sekelasnya, satu kelas. Katanya dia kena jinazab kayak gitu loh. Kemudian dia mengancam akan membunuh anak saya. Itu memang benar-benar dia mau membunuh sampai dia benar-benar membunuh. Terus bagaimana solusinya untuk anak saya itu? Ya, berarti anak ibu yang kena jinnya.
Enggak, temannya. Oh, temannya ya. Mau membunuh Mengancam anak ibu Iya, ya. iya. Oke, siap. Pertama, kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Kita mati pada saat yang ditentukan Allah, tapi waspada wajib. Ya, waspada wajib. Tapi kalau kita suudzon, jangan. Kita waspada wajib. Bisa jangan kita gampang membenarkan ocehan jin atau apa yang disampaikan oleh jin tersebut, ya. Maka kalau benar-benar dia kena jin tersebut, maka orang harus memperkuat tauhidnya, salatnya, bacaan zikir pagi petangnya, kemudian jaga wudhunya, salat malamnya, baca Quran, puasa sunnah dan lain. Insya Allah dia akan terjaga, apalagi amalan-amalan yang saya kasih tahu. Kalau diancam itu hal biasa, bisa itu menakut-nakuti doang. Jangan kita percaya omongan jin, tapi kita waspada juga, bisa dia melakukan untuk membunuh anak ibu, bisa, ya, bisa dia masuk ke dalam tubuh anak ibu dan bisa membunuhnya, karena dia adalah makhluk yang tidak dilihat. Jelas? Maka suruh perkuat tauhidnya, agamanya, zikirnya, salat malamnya, zikir pagi dan petang, bacaan Qur'annya dan lain sebagainya. Dan jauhi hal-hal seperti itu. Dan enggak usah berkomunikasi dengan orang seperti itu, biar tidak membebani pikiran dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tulisan dokter, serahkan ke Saya ahli. bantu bacakan. Oh, ini tulisan Arab kok. Tulisan Arab ya? Bismillahirrahmanirrahimnya ini, Tat. Masya Allah. Saya bacakan ya, Tat. Ini saya hafal Ustaz, atau saya mau nanya, Ana punya teman, putrinya belajar di pondok. Setelah 1,5 tahun, putrinya itu sering pingsan. Ini sudah dicek, Bu, mungkin kurang makan atau apa? Bukan ya. Sering pingsan ini saya. Kemudian setelah dibawa pulang ke rumah, qadarullah putrinya itu lupa dengan semua anggota keluarganya, kecuali dengan umi sama abinya. Apakah itu termasuk sihir? Kemudian bagaimana cara merukahnya? Putrinya juga lupa kepada orang yang pernah dikenalnya. Ya. Oke. Beliau ini harus diruqyah. Ya, harus diruqyah. Kalau dia sampai lupa dengan anggota keluarga, berarti bisa jadi jin itu masuk ke dalam tubuh atau dikirimkan. Ya. Maka kita tidak bisa, sesuatu yang gaib enggak bisa lihat. Kalau dia ada, bisa diruqyah oleh seseorang ahli ruqyah syar'i. Ya, agar dia terhindar dan terjaga dari hal tersebut. Karena itu makin lama makin tidak bagus, makin fatal nanti. Sihir itu kalau didiamkan, orang yang diguna-guna itu diamkan puluhan tahun itu kan perlu proses untuk mengeluarkannya. Maka mumpung itu di awal diruqyah sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Ini biasanya tulisannya kalau nggak jelas saya ya. Gak apa-apa, saya bantu. Yang mana dulu saya? Yang ini? Boleh ini. Ya. Saya mau tanya, anak saya bisa melihat tuyul dan jin. Wah, Masya Allah ini. Beliau misalnya lihat tuyul. Kalau anak lihat tuyul, anak kasih baju, kasihan masuk angin. Kasih baju ya. Gimana solusinya saya? Apakah juga rumahnya ada jinnya? Nah ini saya. Ya, nggak harus tentu. Bisa itu di dalam diri orang tersebut, bisa juga dari rumahnya. Tapi nampaknya itu beliau ahli tuyul ini. Ya, ini beliau harus diruqyah juga. Ya, coba nanti diruqyah, biar anda tidak bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Nanti terganggu. Tiba-tiba suamimu masuk atau apa, anda bisa lihat kalau dia perempuan, suaminya dilihat, tuyul masuk. Itu bisa rusuh nanti. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah kalau mau tidur atau waktu sembarang ya mendengarkan Quran surat Al-Baqarah melalui murattal? Boleh. Sambil tidur juga boleh mendengarkan Al-Quran ya. Mendengarkan murattal Quran boleh insyaallah, enggak ada masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara meruqyah anak yang sulit diruqyah? Ketika akan diruqyah anaknya lari. Wah, jangan-jangan anak jin. Astagfirullah. Gini. Harus cari peruqyah yang tidak membebani anak. Gini, saya bisa kasih air dulu buat dia minum, biar jiwanya tenang. Dan bisa orang tua yang meruqyah. Enggak harus orang tersebut, maksud saya enggak harus ahli ruqyah. Itu bisa orang tuanya yang ruqyah.
Seperti pegang dadanya, bacain ayat kursi, bacain Al-Fatihah, bacain Al-Falaq, Al-Ikhlas Anda sebelum tidur. Diruqyah seperti itu. Kalau dia susah, maka kita biasa kasih air. Kita kasih air untuk apa? Untuk dia diminum atau mandi. Kan dia nggak bisa nolak air kan? Ya, maka itu bisa dilakukan sementara waktu. Jika peruqyah mandiri, bacaannya belum tartil, apakah berefek? Ya, bisa, insya Allah nggak masalah. Antum baca Quran aja satu huruf, merasakan kesulitan, dapat 2 pahala. Dan kita baca sesuai kemampuan kita. Nggak harus suaranya indah, nggak tartilnya, nggak tajwidnya 100%. Maka itu boleh insya Allah antum membaca, walaupun bacaan kita belum tajwidnya, belum fasih, belum lancar, tidak apa-apa. Tinggal kita belajar, meningkatkan ilmu yang kita sudah pelajari, atau belajar sama guru untuk membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir insya Allah nih, karena waktu sudah gak siang. Saya mau tanya, anak saya dilihat temannya bahwa anak saya diikuti wajah yang membuatnya muntah. Wajah jelek mungkin ini, Gwi. Wajah jelek, wajah suram. Ini bagaimana ya, Syekh? Disantet atau bagaimana? Jangan percaya dengan omongan orang. Kalau Anda merasa diri anak Anda bagus, ngapain dipikirin? Itu kadang-kadang dikerjain, ditipu, biar tarik duitnya, habisin hartanya. Ngapain kita begitu? Kalau anak kita sehat walafiat, nggak usah dipikirinnya begitu-begitu. Urusan jin itu nggak ada habis-habisnya, kalian harus tahu. Setiap tahun banyak ulama-ulama menulis buku, ada ijtihad baru, pemahaman baru, penjelasan baru. Nggak ada habis-habisnya. Jujur kita fokus aja ibadah, taat kepada Allah, jauh dari musyrikan. Insya Allah Allah selalu melindungi kita. Ya, cuma hanya kita yang kepo, penasaran. Ya, tontonan itu rating tertinggi kalau di TV Indonesia itu adalah berkaitan dengan makhluk halus. Itu rating tertinggi. Kalau kita di Arab itu rating tertinggi adalah fatwa. Acara-acara fatwa, acara-acara keagamaan yang menjelaskan tafsir, hadis, fikih dan lain. Itu yang tertinggi. Kalau di sini yang tertinggi apa? Cuma 2, pacaran, sinetron. Yang kedua, jin dan tuyul. Padahal saya bilang, sampai sekarang belum ketemu tuyul. Belum ketemu ini. Ketuyul itu kasih minyak kayu putih, kasihan masuk angin, kasih baju. Jin itu menampakkan dirinya sesuai dengan apa yang tergambar dalam pikiran kita. Antum menampakkan jin itu tikus, dia jadi tikus. Sesuai apa yang kita pikirkan, maka harus kita lupakan hal-hal itu. Bisa merusakkan kehidupan kita. Ya, wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Syekh. Ini saya yakin Bapak Ibu belum puas, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi insya Allah nanti suatu saat kita bisa diskusi lagi, dan tentunya Bapak Ibu kalau pengen belajar lagi tentang masalah ruqyah dan sebagainya, insya Allah di Purwokerto khususnya atau Banyumas itu ada Arsada ya. Arsada itu kantornya di Kembaran, Bapak Ibu. Kembaran dari UMP ke timur. Ke timur, kemudian ya sekitar sebelum perempatan Bapak Ibu ya. Sebelum perempatan Tugu, itu di sebelah kiri jalan. Oh, sebelahnya ini BKK. BKK siapa ya? Bank Kredit Rakyat apa ya? Saya sampai lupa itu. BKK Kembaran. Dekat situ Bapak Ibu. Atau ada Apotik Samara. Ada Arsada di situ, nanti itu bimbingan dari Ustadz Muhammad Faisar di Kembaran itu. Nah, maju lagi 50 meter sebelah kanan jalan ada outlet saya Bapak Ibu, jualan ayam Kentucky Fried Chicken. Nanti bisa dari Arsada boleh belanja ke tempat saya. Itu ada apa di depannya? Ada apa? Fried chicken. Astagfirullah. Nanti kerasukan lagi makan fried chicken beliau. Astagfirullah. Astagfirullah. Sedikit promosi saya. Boleh. Hati-hati, chickennya beliau itu mendatangkan jin. Insyaallah mudah-mudahan berkah buat beliau dan kita semua. Amin ya Allah. Baik. Oh ya, boleh saya tanya saya? Saya lupa tadi. Saya sekarang kalau kita melihat trending sekarang itu kadang kita upload ke Instagram, kemudian upload ke Facebook, upload ke status WA itu wajah-wajah anak-anak kita gitu saya. Dan saya pernah ngalami ini lagi-lagi saya jadi cerita pengalaman saya. Pernah ngalami itu namanya penyakit ain ya saya. Nah ini gambarnya seperti apa saya? Karena pengalaman anak saya nyun sewu yang tadi kesini Bapak Ibu nggih. Dulu itu pada usia sekitar 4-5 tahun lah kalau salah ya tuh. Itu bisa dikatakan setiap bulan harus absen ke dokter Bapak Ibu. Dan dikasih suplemen terbaik pun tubuhnya masih tetap kecil dan sering sakit Bapak Ibu.
Bahkan kalau saya lagi mandiin itu kadang-kadang pengen nangis sendiri Bapak Ibu, pas lagi jongkok seperti ini atau pas lagi nunduk, tulangnya itu kelihatan semua. Situ kadang sama istri, ya Allah ini kenapa gitu. Setelah saya coba cerita sama teman, karena kan dulu ini Bu, saya sering kadang, karena mungkin anak pertama ya, saya sering upload ke Facebook, kemudian ke semua, ternyata banyak yang bilang, ganteng teman ya, cakep banget ya gitu. Dan kadang-kadang saya jawabnya, ya memang lah, ombaknya juga cakep, alhamdulillah anaknya ya turun lah gitu lah ya. Mohon maaf saya. Tapi itu memang kejadian seperti itu. Dan masalah Bapak Ibu, setelah ada teman, kamu salah jawabnya, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang anak saya Masya Allah itu Bu, baru umur 8 tahun itu perkembangannya alhamdulillah, dan sekarang itu bisa dikatakan sudah nggak absen lagi ke dokter gitu saya. Antum ini pada saat itu salah. Antum bilang tulang belakangnya kelihatan. Iya. Karena antum ini pelit, nggak mau kasih ayam ya antum punya. Coba kalau dikasih ayam gemuk, masa bapaknya gemuk, anaknya enggak? Astagfirullah. Dulu belum jualan ayam saya. Maka salah satu fenomena yang sangat buruk yang selalu saya ingatkan jamaah, hati-hati postingan foto kita yang berdandan, ya cantik, tampan, atau anak-anak kita, hati-hati kena hasad, kena ain, ya, mata jahat itu berbahaya, ya. Maka hindari hal demikian. Kalau di Arab itu anaknya putih, tampan, dikasih apa lagi itu di sini di mukanya biar nggak kelihatan sempurna dan wajahnya indah. Ya, karena pernah ibu-ibu lihat anak di dekat rumah anak, bilang, ya putih banget nih anak. Anak itu sebulan kemudian dia lumpuh. Jadi mungkin mata wanita jahat itu anaknya ganteng banget, tampan. Sampai sekarang kasihan. Ya, itu cerita neneknya dulu waktu ngobrol sama saya. Maka kalau lihat sesuatu yang indah, ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Coba baca Masya Allah la quwwata illa billah. Insya Allah itu sesuatu yang indah. Mau dia tampan mau tidak, insya Allah dia terhindar dari mata jahat tersebut. Semoga Allah melindungi kita. Jangan gampang postingan foto anak-anak di medsos, bahaya. Ya, kasihan. Anda lihat sebagian orang video anaknya aktif apa, dilihat oleh orang punya mata jahat dia nggak tahu. Kena anak kita, kasihan, nggak bersalah. Yang bersalah itu orang tuanya. Untuk mencari apa? Subscribe atau yang nonton atau mencari uang. Masa mencari uang atas nama anak sendiri? Nanti kalau anaknya kenapa? Apa manfaatnya uang tersebut? Ya, semoga Allah jaga kita semua. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah ya saya. Dan itu mohon maaf saya baca Masya Allah la quwwata illa billah itu memang untuk semua hal yang memang bagus ya saya. Yang bagus dalam surat Al-Kahfi, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Itu dibaca. Ayat 39 ya saya. Hah? Ayat 39 itu saya Al-Kahfi. Nah, Masya Allah ahli surga. Ya, ayat. Masya Ingatnya Allah. cuma itu saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik kita melihat putra-putri kita, putra-putri orang lain bahkan mungkin lihat mobil lewat yang bagus, kita tetap berzikir kepada Allah SWT. Dengan tadi apa Bapak Ibu? Bareng-bareng Bapak Ibu. Masya Allah la quwata illa billah. Ada di surat Al-Kahfi ayat 39 Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, Masya Allah Bapak Ibu, kita sebenarnya semakin penasaran Bapak Ibu. Tapi kita sudah dikasih rambu-rambu Bapak Ibu tadi kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Dan saat ini, sesi ini Bapak Ibu nanti akan diajari oleh saya bagaimana kita bisa ruqyah secara mandiri ya saya. Secara mandiri biar kita minimal untuk kita sendiri dan keluarga kita. Ya, lagi-lagi jangan nanti ketika sudah sampai rumah, aku bisa ruqyah dewek ya. Sampai sing arep njaluk aneh. Bukan seperti itu Bapak, tapi minimal untuk keluarga kita sendiri. Siap ya Bapak Ibu nggih? Nggih, monggo saya untuk sesi latihannya atau sesi prakteknya. Mas, iya Mas Wajan dulu ya. Iya. Bapak Ibu, nanti sesi prakteknya setelah ini Mas Wajan ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan oleh beliau. Cuman saya sudah janji dengan Bu Fatonah tadi nggih. Ada door prize-nya. Ini door prize-nya malah kemana ini? Mbak kemana tadi? Saya buka ya Bu ya, insya Allah negatif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Syekh Ahmad Al-Misri selaku guru kita, seluruh takmir Masjid Gelora Indah Purwokerto, pengurus akhwat bergerak dan seluruh jamaah yang hadir pada
hari ini di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kami dari tim Akhwat Bergerak dan Sobat Quran Indonesia memiliki tujuan yang pertama dalam safari dakwah bersama Syekh Ahmad Al-Misri di siang ini. Yang pertama, kami ingin silaturahim dengan masyarakat yang ada di Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya. Semoga silaturahim ini membawa berkah, membawa manfaat dan membawa amal kebaikan untuk bekal kita di kehidupan nanti. Amin Allahumma amin. Yang kedua, safari dakwah pada siang hari ini kami dari Sobat Quran dan Akhwat Bergerak sedang memiliki cita-cita, berikhtiar untuk menyelamatkan anak-anak yang kurang beruntung, baik di Indonesia, baik di Jawa maupun sampai ke luar Indonesia atau luar negeri. Salah satu yang sedang kita bina yaitu ada di Palestina. Bapak Ibu, mungkin saat ini jenengan semua, Bapak Ibu, ayah bunda semuanya ini masih tergolong beruntung. Karena apa? Di tengah-tengah pandemi Covid saat ini kita semua masih bisa bernafas, masih bisa bermajelis taklim, masih bisa berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Bayangkan kalau kita ada di Palestina, pagi ada bapaknya, sore sudah tidak ada. Itu realitas saudara-saudara kita, anak-anak generasi Islam yang ada di Palestina. Dan saat ini itu yang kita bina. Mungkin pagi masih bercengkrama dengan keluarga, sore hari pulang sudah tidak ada. Dan anak-anak itu yang kita bina. Anak-anak itu yang kita berikan pendidikan untuk menjadi generasi para penghafal Al-Quran, generasi yang mengerti agama dan bisa melanjutkan dakwah di Palestina. Karena apa? Saat ini Palestina menjadi negara yang semakin dihimpit, padahal di sana adalah pusatnya Islam yang saat ke depan nanti itu menjadi tolak ukur akan keberadaan Muslim dan keberadaan hari kiamat nanti. Nah, apakah rela Bapak Ibu semuanya umat Muslim akan tergeser, umat Muslim akan hilang di Palestina, di bumi Syam? Tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Tidak hanya di luar negeri, di daerah Purwokerto, di daerah Jawa Tengah, di Temanggung, di Cirebon, di Kalimantan. Saat ini kita sedang membina, baik dari Akhwat Bergerak, baik dari Sobat Quran Indonesia, membina anak-anak yang kurang beruntung. Salah satu yang bisa kita sebutkan di Temanggung, Jawa Tengah. Ayah bunda mungkin nanti akan kita tunjukkan kalau ayah bunda ada di Temanggung. Salah satu rumah tahfiz, tunarungu dan tunawicara. Tapi anak-anak ini semangat dalam menghafalkan Quran. Anak ini kaum duafa yang kita berikan beasiswa gratis, yang kita berikan santunan gratis untuk kita didik menjadi para penghafal Al-Quran. Tunarungu dan tunawicara, tapi alhamdulillah semangatnya mengalahkan kita. Semangatnya mengalahkan kita semua yang ada di sini. Nah, pada siang hari ini kami mengajak jamaah semua yang hadir di sini untuk bersama-sama dalam gerakan dakwah berjamaah untuk berdakwah mencetak keluarga para penghafal Al-Quran, baik yang ada di Purwokerto, baik yang ada di Temanggung, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, insya Allah bagi jamaah nanti yang digerakkan hatinya, digerakkan langkahnya, digerakkan tangannya untuk bersama-sama dalam gerakan dakwah, insya Allah akan ada relawan yang akan berputar, yang akan berjalan di depan Bapak Ibu semuanya untuk mengajak ayah bunda dalam gerakan bersedekah terbaik. Nah, pada siang hari ini juga insya Allah Syekh Ahmad Al-Misri akan memberikan kenang-kenangan bagi jamaah yang ikut dalam gerakan dakwah berjamaah bersama Syekh Ahmad Al-Misri, Akhwat Bergerak dan Sobat Quran Indonesia, berupa buku Persoalan Medis dalam Perspektif Islam. Ini buku akan diberikan langsung dari Syekh Ahmad Al-Misri untuk ayah bunda yang mendukung gerakan dakwah berjamaah.
mencetak keluarga para penghafal Al-Quran. Kami berdoa semoga nanti ayah bunda yang digerakkan hatinya, digerakkan langkahnya dalam ikut gerakan dakwah berjamaah sedekah terbaik, Allah akan memudahkan hajat-hajatnya. Allah akan menjauhkan dari segala mara bahaya COVID, segala penyakit apapun, dan Allah akan memudahkan segala urusan di dunia. Baik, karena waktunya kita tidak banyak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengajak jamaah yang ingin berkomitmen sedekah terbaik, uangnya tidak harus hari ini, uangnya tidak harus siang ini, uangnya tidak harus di tempat ini. Mari berniat di tempat yang insya Allah penuh barokah, insya Allah penuh berkah, dan insya Allah penuh ampunan ini. Kita berazam, kita berniat untuk bersama-sama dalam gerakan dakwah berjamaah bersama akhwat bergerak dan sobat Quran Indonesia untuk menjadi keluarga para penghafal Al-Quran. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka kesempatan yang pertama bagi jamaah yang ingin berkomitmen sedekah terbaik sebesar 2 juta rupiah yang pertama. Uangnya tidak harus hari ini, uangnya tidak harus yang ini, cukup berkomitmen, acungkan tangan dan maju ke depan. Akan diserahkan kenang-kenangan secara simbolis dari Syekh Ahmad Al-Misri berupa buku beliau langsung. Ada untuk 2 juta rupiah yang pertama. Ada dari depan, dari atas. Ada untuk 2 juta rupiah yang pertama. Kami membuka, silahkan. Ada? Silakan untuk berkomitmen, acungkan tangan, maju ke depan, cukup berkomitmen, berniat, berazam, insya Allah akan memudahkan, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Ada untuk 2 juta rupiah yang pertama. Ada? Bisa nanti, bisa besok, sekarang juga enggak apa. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Yang pertama, yang kedua ada? Yang kedua ada? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Untuk generasi para penghafal Al-Quran, untuk generasi umat muslim supaya tetap ada di Indonesia, tetap ada di dunia. Ada yang ketiga, kami membuka kesempatan untuk 2 juta. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Silahkan nanti teman-teman panitia bisa membantu dan mengarahkan untuk maju ke depan, dan tetap memakai masker. Nanti akan diserahkan secara simbolis kenang-kenangan dan akan diambil dokumentasinya, karena kita akan melaporan ke Badan Amil Zakat Nasional maupun ke Lembaga Amil Zakat Nasional sebagai pertanggungjawaban kita dalam mengelola dana infak sedekah dan zakatnya. Jadi insya Allah kita terdaftar di lembaga maupun Badan Amil Zakat Nasional dan terakreditasi maupun teraudit syariahnya. Silahkan untuk 2 juta rupiah yang keempat. Ada? Yang keempat? Ada? Silahkan bagi yang sudah dicatat bisa maju ke depan untuk diantarkan panitia. Silahkan teman-teman relawan dari Sobat Quran maupun akhwat bergerak untuk bisa membantu mengarahkan jamaah yang sudah berkomitmen untuk diambil dokumentasinya. Ada untuk 2 juta rupiah yang keempat. Ada? Ada? Masih kita tunggu. Silahkan berembuk dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan ayah, dengan bunda. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan, insya Allah akan memberikan jalan. Ada untuk 2 juta rupiah yang keempat. Ada? Ada? Masya Allah, silahkan bunda. Silahkan untuk 2 juta rupiah yang kelima. Ada? Jadi kita buka untuk 2 juta rupiah yang kelima. Insya Allah ketika Allah sudah menggerakkan hati, Allah sudah menurunkan malaikat-malaikat lewat hati. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allah memberikan jalan untuk kita berdakwah, untuk kita menjadi keluarga ahlul Quran bersama-sama dalam nanti masuk surga, masuk ke jannahnya. Oh, ada? Masih kita tunggu untuk 2 juta rupiah yang ke-6. Silahkan untuk diambil dokumentasinya. Silakan tadi yang sudah berkomitmen untuk kita ambil dokumentasinya. Nanti untuk bagaimana cara pengambilan bisa menghubungi stand yang ada di depan atas nama akhwat bergerak maupun sobat Quran. Silakan yang satu. Silakan. Ada untuk 2 juta rupiah yang ke-6. Ada? Nanti insya Allah akan kita tutup doa dari Syekh Ahmad Al-Misri maupun praktek ruqyahnya. Ada? Baik. Untuk kesempatan yang kedua, kami membuka bagi jamaah yang ingin berkomitmen sedekah terbaik. Uangnya tidak harus hari ini, uangnya tidak harus saat ini. Untuk yang ingin berkomitmen sedekah terbaik sebesar 1 juta rupiah yang pertama. Ada? Untuk 1 juta rupiah yang pertama. Kita buka kesempatan yang pertama bagi ayah bunda. Ada? Dari sisi kanan. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Untuk 1 juta rupiah yang kedua, uangnya tidak harus hari ini, uangnya tidak harus siang ini. Silakan tadi yang sudah berkomitmen
Ada 1 juta rupiah yang kedua. Ada? Kita buka, masih kita buka kesempatannya. Ada? Dari belakang. Ini niat baik, dilakukan dengan kebaikan, diawali dengan kebaikan, insya Allah hasilnya akan baik. Ada 1 juta rupiah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ada yang ketiga, sambil sholawat, sambil berniat, insya Allah Allah memberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Saya pernah punya cerita sedikit dari jamaah. Silahkan tadi jamaah yang sudah berkomitmen untuk bisa maju ke depan, Bunda. Silahkan bagi Masya Allah untuk 1 juta rupiah yang ketiga. Silahkan. Jadi ada jamaah yang saat itu tidak membawa uang sama sekali di daerah Salatiga kalau nggak salah. Daerah Salatiga atau Semarang, saya agak lupa. Ada yang berkomitmen 1 juta rupiah. 3 hari kemudian beliau mengabari saya, Mas, uangnya tolong diambil. Ketika itu saya meminta panitia lokal untuk mengambil. Masya Allah, yang diserahkan berapa? 10 juta rupiah. Jadi tidak hanya 1 juta, komitmennya 1 juta tapi yang diserahkan 10 juta. Ternyata usut punya usut, cerita punya cerita. Pada hari itu ketika beliau berkomitmen, siangnya suaminya mendapatkan bonus dari perusahaan di Telkom. Padahal baru berniat, dia tidak ada uang sama sekali ketika di acara. Itu salah satu yang kita temui. Banyak cerita, baik dari pedagang sayur, dari mantan TKI juga ada, baik dari pedagang gorengan ada. Jadi kita punya banyak cerita. Ada untuk 1 juta rupiah yang keempat. Kami buka untuk 1 juta rupiah yang keempat. Ada? Masih kita buka, masih kita tunggu sebelum kita tutup doa dari Syekh Ahmad Al-Misri. Ada? Ada? Cukup? Ada teman-teman dari relawan? Cukup? Ada? Masih kita buka? Masih kita beri kesempatan untuk berembuk, untuk bermusyawarah dengan para keluarga. 1 juta rupiah yang keempat. Ada? Cukup? Baik, kesempatan yang ketiga sebelum kita memasuki waktu zuhur. Di tempat yang insya Allah penuh barokah, penuh ampunan, kita berniat untuk berbuat baik, untuk bersama-sama dalam gerakan dakwah. Uangnya tidak harus hari ini. Kesempatan yang ketiga bagi jamaah yang ingin berkomitmen sedekah terbaik sebesar 500.000 rupiah yang pertama. Ada? 500.000 rupiah yang pertama. Ada dari belakang? Ada? Ada? Silahkan acungan, Masya Allah. Silahkan bagi kakak, bagi ayah, bagi bunda untuk bisa maju ke depan lewat sisi kanan, sisi kiri yang ada teman-teman panitia. Untuk 500.000 rupiah yang kedua. Ada? Yang kedua, uangnya tidak harus hari ini, tidak harus sendirian, bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat, bisa rame-rame. Silahkan. Untuk 500.000 rupiah yang kedua, masih kita tunggu. Ada dari belakang? Mas Zainul Komar ada? Sebelum kita, ada? Silahkan bunda. Yang ketiga, 500.000 rupiah yang ketiga. Cukup? Karena waktu kita tidak banyak, kita gunakan di tempat yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh dengan manfaat ini. Di tempat ini setiap hari digunakan sholat, digunakan untuk mengaji. Insya Allah ketika niat kita di tempat yang terbaik, Allah akan memberikan pahala yang terbaik, ganjaran yang terbaik dan balasan yang terbaik. Ada 500.000 rupiah yang ketiga. Silahkan untuk dicatat di panitia. Yang keempat, Masya Allah, silahkan bunda. Yang kelima, ada? Yang kelima, cukup? Ada? Yang kelima? Baik, ini kesempatan yang terakhir. Silahkan gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagi jamaah yang ingin berkomitmen sedekah terbaik sebesar 250.000 rupiah, silahkan maju ke depan untuk bisa menghubungi teman-teman panitia. Ada untuk 250.000 rupiah yang pertama. Ada? Oh, yang kedua. Ada? Yang ketiga. Yang keempat. Ada? Nah, bagi jamaah yang ingin berkomitmen di bawah nominal yang kita sebutkan atau di atas, bisa 100.000, 200.000, 50.000 sampai 1 miliar atau tak terhingga, silahkan bisa menghubungi teman-teman panitia yang nanti menghubungi panitia yang ada di depan masjid. Nanti insya Allah setelah ini, setelah sesi foto ini kita batasi dan kita akan praktek ruqyah dan doa bersama-sama. Semoga
apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat untuk kita. Untuk sesi foto nanti bisa kita lanjutkan setelah praktek ruqyahnya. Begitu Bunda, terima kasih. Sekian dari kami, dari Akhwat Bergerak maupun Sobat Quran Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal yang dikeluarkan hari ini bisa mendapatkan pahala yang berlipat dan ganti yang berlipat juga. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu Fikum buat para Bapak Ibu yang sudah mendonasikannya harta Bapak Ibu semuanya. Semoga tambah berkah, didapatkan pahalanya Allah SWT, dan tentunya Bapak Ibu, namanya sedekah itu naungan buat kita nanti di akhir. Jangan-jangan kemasukan jin gak bisa ngomong. Astagfirullah. Gemeter nanti nirat makanya. Masya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, jangan beranjak dulu dari tempat Bapak Ibu nanti, karena kita akan sama-sama berlatih ruqyah mandiri Bapak Ibu ya. Baik, moga silakan Bapak Ibu ke tempat masing-masing dan kita kondisikan lagi, kita siapkan diri kita nih Bapak Ibu semuanya. Sekalian nanti juga Bapak Ibu kita akan doa bersama dengan Syekh untuk menutup acara pada siang hari ini. Kami persilakan Syekh. Silakan para jemaah yang punya air, yang membawa air, silakan dibuka airnya. Yang bawa air, silakan dibuka air, ditaruh di depannya. Air itu terpengaruh daripada bacaan. Itu penelitian bukan orang Islam. Dokter namanya Dr. Imoto dari Jepang. Beliau meneliti bahwa air itu terpengaruh dari bacaan. Baca baik,
terbentuk seperti kristal. Kalau bicara kasar tidak baik, itu pecah kristal tersebut. Maka ini kita bisa mendengarkan ruqyah. Halo? Halo? Masih hidup? Yang saya mau jelaskan, ruqyah itu bukan hanya untuk orang yang kerasukan. Ruqyah itu bukan orang yang kemasukan jin. Ruqyah itu adalah ayat Al-Quran, memohon perlindungan kepada Allah agar disembuhkan penyakit zahir maupun batin. Antum lagi gelisah jiwanya, gak ada jin, baca dengarkan Quran, insyaallah nikmat, ya, dan terasa indah karena itu firman Allah yang mulia. Silakan dengarkan dengan khusyuk. Taruh air di depan kita, taruh aja, nggak usah dipegang. Nanti takut kenapa disiram orang yang sebelah, bahaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Jamaah yang bawa air atau bawa madu atau ya mau madu dari rumah atau madu dari mana aja atau air dibuka aja, ya, biar kita minum air. Ada akhwat di sini, tolong dikendalikan, ada jin ifrit satu. Bawain kantong plastik, kantong kresek, maaf. Ada sarung tangan nggak di sini ya? Tapi sarung tangan Arab, bukan sarung tangan Indonesia kecil. Atau kalau nggak ada, anda pakai ini. Ya udah, dipegang aja, dijaga dulu ya. Biarin aja, biarin di situ. Biarin nggak apa-apa. Yang penting dipegang aja, dijaga. Ya, ayo jaga diri, kendalikan diri. Astagfirullah, baru saya baca. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان ناشق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم من سحر ساحر وعين حاسد الله يشفيكم. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما والحمد لله رب العالمين.